Bab 1096. Hanya tersisa waktu 1 jam. Jelas kultivasi miliknya lebih tinggi dari Erikin. Dia memiliki keunggulan pedang dan seni pedangnya sangat kuat. Namun, Erikin dapat menghancurkan formasi pedangnya dengan tangan kosong, menundukkan pedang terbangnya, dan membunuhnya. Jurus pedang pelindung dan pedang mimpi ini adalah benda langka di dunia. Tidak ada alasan bagi orang ini untuk mengetahui begitu banyak. Selain aku, hanya sama seperti orang tiba-tiba menjadi cerdas ketika mereka mengenang masa lalu. Sebelum meninggal, Jone Zhao juga langsung memahami kuncinya. Dia melebarkan matanya dan menunjuk ke arah Erikin dengan tidak percaya. Dia ingin mengerti segalanya. Hanya satu orang yang bisa menerobos badai pedang dan menguasai pedang mimpi itu dalam sekejap. Dan bisa-bisanya cukup berani untuk lari ke penjara perampokan sekte Wendao. Eri. Jone Zhao membuat suara serak dan menatap Erikin. Sebelum ini, bocah yang dicuri pedang dan jurusnya, yang direbut pil mujarabnya, dan yang dianggap sebagai junior yang mudah ditindas, bisa-bisanya 1 bulan kemudian membunuhnya sendiri. Jone Zhao sangat ingin berteriak, mengatakan nama Erikin kepada semua orang, tetapi seiring dengan pergerakan pedang panjang di tangan Erikin, dia meninggal seketika, dengan keengganan dan penyesalan yang tiada akhir. Di gunung belakang, saat Jone Zhao jatuh ke tanah dan meninggal, terjadi keheningan saat ini. Semua orang terkejut, tidak bisa dipercaya. Sebagai tetua inti terkuat di penjara, Jone Zhao dikalahkan oleh seorang pemuda tak dikenal dan sepertinya sangat lemah. Kenny, siapa anak ini? Hudson Chang sedikit terkejut. Ketegasan, kekejaman, dan kekuatan yang ditunjukkan Erikin jauh melampaui usianya. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan teman, kata Kenny Zhao. Jangan sembunyikan dari kami lagi, anak ini memiliki jurus sekte pemurnian tubuh purba milikmu. Teknik ini sangat langka di alam dunia dewa. Kamu bilang bukan kamu yang mengajarinya. Petua kabut hitam mendengus. Kalau aku beritahu bahwa dia sekarang menggunakan energi vitalitas, hanya untuk menyembunyikan identitasnya dan tidak mengungkapkan kekuatan aslinya, bagaimana pendapat kalian? Ucapan Kenny Zhao membuat petua kabut hitam dan yang lainnya diam. Saat ini, sosok Erikin meninggalkan kesan yang dalam bagi mereka. Penatua Zhao sudah mati, lari saja. Bahkan Jone bukanlah lawannya, kita masih bisa melawan apa? Ketika Jone Zhao meninggal dan menghilang, pikiran orang-orang sekte Wendao runtuh. Terlepas dari raungan para tetua di udara, mereka melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa formasi di sekitarnya sudah tertutup dan mereka tidak bisa kabur sama sekali. Sedangkan Kenny Zhao dan yang lain juga bersemangat, menunjukkan kekuatan yang besar. Neraka naga api yang bergetar terus-menerus bergetar. Lebih baik kabur saja. Tetua yang menguasai pedang bermotif naga juga panik, kultivasinya tidak sebaik Jone Zhao, dan secara alami dia lebih buruk mengontrol pedang bermotif naga. Ketika melihat Erikin menoleh ke arahnya, matanya gemetar dan hatinya ketakutan. Bahkan Penatua Zhao sudah mati, dia masih bisa melawan dengan apa? Tiba-tiba, dia menarik nafas dari pedang bertanda naga secara tiba-tiba dan berlari menuju kejauhan dengan pedang tersebut. Sekalipun orang lain tidak bisa keluar dari formasi ini, namun dia yang memiliki alat roh 9 tahap mungkin bisa keluar dari formasi tersebut. Brengsek, cepat kembali. Kepergiannya menyebabkan penderitaan bagi sesepuh Yu yang masih tinggal di tempat dan berjuang untuk mendukung mereka. Mereka awalnya sudah berada dalam posisi kalah, sekarang mereka kurang kuat, dan mereka akan dibunuh oleh Kenny Zhao dan yang lainnya. Petua kabut hitam sangat senang, dia tertawa dan menyeret sesepuh yang terluka parah ke dalam kabut. Di tengah suara korosif, sesepuh itu langsung berubah menjadi tulang belulang dan dibuang.
Sedangkan nafas lelaki tua itu terus membaik saat dia menelan daging dan darah. Melihat bahwa sesepuh yang memegang pedang bermotif naga hendak terbang melewati formasi, Erikin mengulurkan tangannya, dan pedang mimpi terbang di sampingnya, langsung menuju ke petua itu. Aku adalah alat roh 9 tahap, ingin membunuhku dengan pedang ini. Mimpi saja. Petua itu meraung dan mengayunkan api dari pedang bermotif naga ke seluruh langit, melindunginya, dan setiap serangan yang jatuh ke dalam akan dibakar. Ketika dirinya sudah akan keluar dari sana, sosok Erikin terbang ke lautan api. Boom! Tubuh Erikin seperti batu keras yang tidak bisa diserang oleh api dan tiba-tiba datang ke depan petua ini. Dalam tatapan terkejut pria ini, Erikin menamparnya dengan keras. Energi vitalitas pecah dari tubuh petua itu menjerit, dan langsung hancur berantakan. Pedang bermotif naga di tangannya juga jatuh ke tanah. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba menembus lautan api dan berputar masuk ke arah pedang bermotif naga. Melirik ke arah Hudson Chang, Erikin mendengus, dan menangkap udara. Ruang di sekitarnya segera disegel dan cahaya yang ditembakkan oleh pria itu dihancurkan olehnya. Pedang bermotif naga itu dikendalikan oleh Erikin dan dengan cepat jatuh ke tangannya. Kamu, Hudson Chang tiba-tiba menjadi putus asa. Pedang roh tingkat ke-9, meski di dunia dewa juga sangat berharga, terutama baginya untuk keluar dari kesulitan saat ini. Jadi dia telah memantau pedang itu sejak awal dan ingin langsung mengambilnya, tetapi dia tidak menyangka pedang itu akan diambil oleh Erikin. Terima kasih. Erikin berbicara dengan ringan dan melemparkan pedang bermotif naga ke dalam ruang penyimpanan. Lalu dia juga mengambil gabungan pedang Nanke yang berjumlah 99. Junior, kita sudah bekerja keras dan keuntungannya semua menjadi milikmu. Bukankah itu tidak pantas? Kata Hudson Chang dengan dingin. Benar, pedang pola naga atau kumpulan pedang setidaknya setengahnya harus dibagikan kepada kami. Petua kabut hitam juga tidak sudi, aku sarankan kamu memberikan sedikit agar tidak merusak perdamaian. Sekarang situasinya sudah membaik untuk sementara waktu dan keduanya juga mempunyai waktu untuk memaksa Erikin. Senior bercanda iya. Aku yang membunuh Jone Zhao, aku juga membunuh tetua ini. Barang mereka berdua tentu saja menjadi milikku. Jika kalian berdua tidak ingin melihat harta karun itu menjadi milikku, saat itu seharusnya sudah membunuh mereka. Erikin tidak terpengaruh oleh ini. Mengenai perdamaian, menurutku belum ada perdamaian di antara aku dan kalian. Kamu. Bagus, bagus, Junior benar-benar cukup sombong, jangan sampai jatuh ke tanganku kelak. Hudson Chang mendengus marah, dia juga sedikit takut dengan kekuatan Erikin, kalau tidak dia sudah merebut sejak tadi. Sekarang Erikin telah menyimpan harta karun itu, tatapannya jatuh, dan mencari harta karun lainnya. Setelah Jone Zhao meninggal, bahkan para tetua dimusnahkan oleh Kenny Zhao dan yang lainnya. Dengan segera tidak ada lagi sesepuh atau penjaga sekte Wendao yang hidup di gunung belakang. Banyak tahanan menatap Erikin dan lainnya dengan ekspresi bersyukur. Mereka semua tahu bahwa mereka semua dapat keluar, itu semua adalah berkat Erikin. Namun, setelah balas dendam, para narapidana ini juga sedikit gelisah, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tanya Periping. Pulihkan kekuatanmu dulu, lalu segera keluar. Kenny Zhao berkata, jangan terlalu senang semuanya. Ini baru level pertama. Setelah keluar dari sekte Wendao di gunung belakang, kita baru benar-benar bebas. Berapa lama formasi interferensi yang kamu sebarkan bisa bertahan? Kenny Zhao melihat ke arah Erikin. Kira-kira 1 jam. Jawab Erikin setelah membuat perkiraan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.